Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing terkait dengan PCRA atau Pre-Construction Risk Assessment. Mungkin bagi teman-teman yang bekerja atau bergelut di dalam dunia K3RS, PCRA mungkin sudah tidak asing lagi gitu, karena PCRA ini masuk ke dalam salah satu penilaian Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit versi SNARS tahun 2018, khususnya di poin MFK poin nomor 4. Di sana dituliskan bahwa rumah sakit wajib melakukan pre-construction risk assessment terhadap kegiatan konstruksi, baik itu renovasi, pembangunan, ataupun demolis. Nah, pertanyaannya, apa sih PCRA ini gitu? Pasti teman-teman suka bingung nih, PCRA itu bentuknya seperti apa, apakah berbeda dengan IKRA, ataukah bisa disamakan dengan IKRA, lalu standarnya seperti apa gitu. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing terkait hal tersebut. Jadi untuk PCRA sendiri itu berbeda dengan IKRA, baik dari secara definisi, tujuan, maupun formnya. Untuk IKRA sendiri sudah punya form baku. Bentuknya itu kalau nggak salah ada form A, B, C, kalau nggak salah ya. Dan di sana pun sudah ada standarnya sendiri, yang dimana standar tersebut diambil dari Permenkes tentang PPI kalau nggak salah. Nah, sedangkan IKRA itu ini adalah suatu hal baru, karena diakreditasi versi 2012, IKRA ini tidak ada gitu. Yang ada hanya IKRA, tapi di SNARS edisi 1 ataupun 1.1 di 2018 pada poin MFK 4 di situ rumah sakit diminta dalam membuat PIKRA. Nah, lalu apa sih PIKRA, IKRA ini gitu. Kalau IKRA sendiri adalah suatu penilaian risiko yang spesifik terhadap infeksi. Jadi itu memang ranahnya PPI di sana gitu. Nah, sedangkan PIKRA ini adalah ranahnya seorang K3. Kenapa? Karena dalam PIKRA ini kita melakukan penilaian risiko terkait bahaya-bahaya yang ada dalam suatu pekerjaan konstruksi atau renovasi atau demolis. Nah, bahaya di sini lebih spesifik ke bahaya K3 yang seperti kita tahu ada 5, seperti bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya ergonomi, maupun bahaya psikologi kerja gitu. Nah, lalu itu untuk perbedaan dengan IKRA ya. Lalu PIKRA sendiri itu apa sih? Nah, hampir sama dengan IKRA. Jadi PIKRA ini adalah suatu tools yang digunakan dalam melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Cuma PIKRA ini spesifik dalam kegiatan konstruksi. Jadi PIKRA ini berbeda dengan HIRA atau Hazard Identification, Risk Assessment and Determining Control, maupun dari risk registernya si manajemen risiko atau selamatan pasien. Jadi berbeda. Jadi untuk PIKRA ini penilaian risiko yang khusus spesifik di kegiatan konstruksi, renovasi, ataupun demolis. Oke, jadi batasannya di sana ya. Kalau IKRA lebih ke spesifik infeksi, PIKRA itu lebih ke bahayanya K3, dan sedangkan risk registernya itu lebih ke daftar-daftar risiko di satu rumah sakit. Jadi batasannya seperti itu. Nah, dalam PIKRA sendiri sudah ada poin-poin yang wajib ada di dalamnya, yaitu yang pertama ada kualitas udara, pengendalian infeksi, utilitas, kebisingan, getaran, bahan beracun dan berbahaya, layanan darurat, pembuangan sampah atau puing atau limbah, dan bahaya lainnya. Ke-9 poin ini ada di dalam satu standar ya, yaitu di MFK 4 SNARS. Jadi di sana ke-9 poin ini wajib ada di dalam PIKRA.
Nah, form Pikra sendiri sebenarnya sampai saat ini belum baku ya, belum ada satu form yang benar-benar baku terkait Pikra. Untuk form yang saya tunjukkan ini sendiri merupakan form yang saya ambil dari infok3rs.id gitu. Kalau nggak salah form ini cukup banyak digunakan oleh beberapa praktisi K3RS di rumah sakit. Mungkin ada juga teman-teman yang punya form berbeda, itu juga tidak masalah. Yang penting sih tujuannya Pikra itu tercapai, yaitu dalam melakukan penilaian risiko dalam suatu kegiatan konstruksi. Oke. Nah, menurut saya sendiri untuk Pikra itu mirip-mirip dengan JSA atau Job Safety Analyst. Jadi mungkin kalau teman-teman yang bekerja di luar K3 rumah sakit pasti familiar dengan yang namanya JSA. JSA ini sendiri merupakan suatu tools juga dalam melakukan penilaian risiko dan identifikasi bahaya. Cuma bedanya JSA ini biasanya dipergunakan dalam satu kondisi, yaitu kondisi pekerjaan yang beresiko tinggi. Oke. Jadi biasanya kita mengenal ada dua form, yaitu HIRADC dan JSA. Kalau HIRADC itu mirip-mirip seperti register dari dalam satu perusahaan itu atau satu divisi, bahaya apa aja sih yang ada di sana dan bagaimana angka pengendaliannya. Nah, kalau JSA itu lebih spesifik ke dalam aktivitas berisiko tinggi. Jika kita punya satu pekerjaan berisiko, contohnya ada renovasi di ketinggian 10 meter, nah itu termasuk salah satu aktivitas berisiko, maka pekerjaan tersebut wajib memiliki JSA, Job Safety Analyst, sebelum memulai aktivitasnya. Nah, JSA sendiri itemnya itu mirip seperti PCRA. Di sana ada item cek juga, ada kegiatan atau langkah-langkahnya, ada identifikasi bahayanya, ada konsekuensinya, ada pengendaliannya, langkah perbaikannya, penanggung jawab, tanggap penyelesaian, dan status. Jadi mirip sekali kalau saya bilang nih. Makanya dalam prosesnya sebenarnya teman-teman gak perlu bingung mengenai Pikra, karena memang Pikra ini sudah spesifik ke arah konstruksi, pekerjaan konstruksi, yang sebagaimana kita tahu pekerjaan konstruksi di rumah sakit, baik itu renovasi, pembangunan, ataupun demolis, itu termasuk pekerjaan yang berisiko. Kenapa? Karena kaitannya ada dengan pasien, ada dengan pengunjung pasien, maupun ada pekerja itu sendiri. Makanya bisa kita simpulkan bahwa Pikra ini sama dengan JSA. Oke, setuju ya? Lalu, dalam pembuatannya sendiri, Pikra ini otomatis kita harus punya langkah-langkahnya gitu. Jadi kita tidak bisa langsung membuat Pikra dengan copy paste, itu tidak bisa, karena setiap pekerjaan renovasi ataupun pekerjaan konstruksi pasti tahapannya ada yang berbeda-beda gitu. Contoh yang ada di sini itu kalau nggak salah pekerjaannya tidak hanya renovasi ya, cuma saya tidak jelas ini renovasinya apa. Tapi kalau saya lihat dari aktivitas pekerjaannya, ini adalah renovasi pelebaran ruangan kalau nggak salah nih. Karena di sini ada pembobokan dinding antara ruang 241. Biasanya kalau pembobokan itu ada pelebaran ataupun ya pelebaran pastinya. Mungkin ini ada renovasi pelebaran satu ruangan gitu agar lebih luas lagi. Nah, sebelum membuat Pikra, maka satu hal yang wajib kita lakukan adalah kita harus meeting terlebih dahulu. Jadi jika rumah sakit punya rencana untuk melakukan renovasi atau pembangunan, maka ada baiknya sebelum pekerjaan itu berjalan, kita lakukan meeting terlebih dahulu. Siapa yang ikut meeting? Pasti orang K3-nya, orang PPI-nya, si kontraktornya gitu. Nah, di dalam meeting tersebut, kita wajib membuat Pikranya gitu. Jadi jangan pekerjaan sudah jalan kita buat Pikranya, atau pekerjaan sudah selesai baru kita buat Pikranya. Nah, itu jangan seperti itu. Ada baiknya jauh-jauh hari sebelum pekerjaan itu dimulai, si K3 kontraktor atau PPI sudah membuat dokumen Pikranya, sehingga ketika pekerjaan
tersebut berjalan, nah kita bisa memonitoring bersama-sama. Oke. Nah, dalam meeting pertama itu ada baiknya seorang K3RS melakukan sosialisasi terkait dengan pengisian form PCRA ini gitu. Apalagi jika pihak kontraktornya itu adalah kontraktor dari luar gitu. Maka kita wajib melakukan sosialisasi terkait PIKRA. Walaupun kontraktornya adalah internal dari rumah sakit, nah itu juga tetap kita lakukan sosialisasi terlebih dahulu. Soalnya PIKRA ini sebenarnya bukanlah pekerjaannya orang K3 gitu, bukan K3 yang membuat, tapi adalah pihak kontraktor yang membuat. Lalu peran K3 di mana? Peran K3 adalah yang melakukan pemeriksa atau verifikasi gitu. Jadi jangan dibalik nih, jangan tim K3 yang membuat lalu kontraktor yang mengesahkan. Tidak, konsepnya tidak seperti itu, tapi kontraktor yang membuat, K3 yang melakukan verifikasi. Makanya di beberapa rumah sakit ada yang memberlakukan PIKRA dengan permit work atau izin kerja. Jadi ketika PIKRA-nya sudah selesai, baru seorang K3RS bisa memberikan izin kerja. Kalau izin kerja sudah diberikan, baru pekerjaan boleh dimulai gitu. Di beberapa K3, sektor K3 selain rumah sakit juga sudah memberlakukan hal ini. Jadi untuk pekerjaan berisiko, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah melengkapi izin kerja, di mana salah satu poin izin kerja tersebut adalah melengkapi JSA atau PIKRA-nya. Gitu. Jadi teman-teman praktis K3 ada baiknya lebih tegas sedikit. Jadi sebelum pekerjaan renovasi dimulai, sebaiknya si pihak kontraktor lakukan pengisian PCRA ini dulu. Lalu keluarkan izin kerja, baru pekerjaan itu boleh dimulai. Oke. Nah, dalam pembuatannya sendiri, makanya kenapa kita butuh meeting agar selain kita melakukan sosialisasi terkait dengan form PCRA ini, nah kita juga biar tahu selaku pihak K3 itu bagaimana sih proses renovasinya nanti berjalan, apa saja sih pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan nantinya gitu. Jadi kita tidak buta terhadap dengan proses renovasi yang ada gitu. Jadi kita tahu secara garis besar maupun aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya gitu. Nah, makanya teman-teman dalam membuat PIKRA, hal pertama yang wajib diketahui adalah kegiatan apa saja yang dilakukan. Ketika si kontraktor mempersiapkan pekerjaannya, melakukan pekerjaannya hingga finishing pekerjaannya. Nah, itu semua aktivitas pekerjaannya itu wajib kita tahu apa saja langkah-langkahnya mulai dari yang pertama hingga yang akhir. Nah, itu teman-teman wajib kumpulkan. Nah, makanya kalau orang K3 yang mengerjakan PIKRA, terkadang kita kesulitan. Kesulitannya apa? Kesulitan dalam mengurai langkah-langkah pekerjaan yang ada. Itu kita mungkin tidak terlalu tahu secara detail pekerjaan apa yang dilakukan. Itu malah hanya garis besarnya aja. Beda dengan ketika pihak kontraktornya sendiri yang mengerjakan, pasti dia tahu runtutan pekerjaan dari mulai yang pertama hingga akhir itu apa saja gitu. Oke. Nah, kalau teman-teman sudah punya nih daftar aktivitas pekerjaan, lalu kita tinggal masukkan saja ke dalam satu form PCRA. Untuk form PCRA sendiri ini saya ambil dari info K3RS ya. Di sini formnya cukup sederhana saya bilang, dan kalaupun teman-teman mau mensosialisasikan kepada orang awam, ini pun tidak terlalu susah atau tidak terlalu sulit untuk dimengerti. Namun di PCRA sendiri ada ketentuan lainnya, yaitu ada 9 item yang wajib dimasukkan. 9 item ini wajib ada di dalam form PCRA. Mulai dari kualitas udara, pengendalian infeksi, utilitas, kebisingan, getaran, bahaya 3, layanan darurat, pembuangan sampah atau limbah, dan bahaya lainnya. Nah, kalau sesuai dengan form yang ada, biasanya ditaruh di sini nih. 1. Kualitas udara. Nah, teman-teman tinggal pindahkan saja daftar aktivitas pekerjaan yang tadi sudah di-list ke dalam form ini yang berkaitan dengan kualitas udara. Contoh dalam renovasi pelebaran ruangan ini, di sini hal yang berkaitan dengan kualitas udara adalah pekerjaan pembobokan dinding. Oke, benar ya, karena dalam kita pembobokan dinding pasti ada debu-debu yang berterbangan.
Oke. Lalu ketika kita sudah tahu aktivitasnya, lalu kita lakukan identifikasi bahayanya. Apa aja sih bahaya dari pembobokan dinding? Pasti bahaya debu pada pekerja dan bahaya debu pada pasien. Ini bisa juga bahaya kualitas udara itu terkait dengan suhu tidak ya, kelembapan juga tidak. Paling tentang kualitas udara. Mungkin seperti ini sudah tepat ya. Lalu kita lakukan breakdown lagi terkait konsekuensinya atau dampaknya seperti apa. Dari bahaya debu pada pekerja pasti akan mengakibatkan gangguan pernapasan. Bahaya debu pada pasien atau pengunjung pasti mengakibatkan gangguan pernapasan. Oke. Lalu setelah kita tahu dampaknya, nah ini kita lakukan grading atau kita lakukan resikonya, penilaian resikonya. Di sini sih kalau teman-teman melihat panduan PCR-nya versi Info K3RS ini sudah dijelaskan ya. Jadi untuk konsekuensi itu adalah dampaknya, likelihood itu adalah frekuensinya. Lalu untuk R itu adalah risknya. Jadi ketika dia nilainya 3, likelihoodnya 3, maka didapat risikonya adalah risiko tinggi. Oke. Nah, lalu selanjutnya ketika kita sudah melakukan trading risiko, kita lakukan langkah pengendalian. Nah, di sini untuk form versi Info K3 di sini saya tidak begitu setuju ya. Kenapa? Soalnya ada dua kolom yang terbalik. Jadi sebaiknya kalau saran saya sih jenis pengendalian risiko ini posisinya ada di sini gitu. Sedangkan langkah pengendalian posisinya setelah jenis pengendalian risiko. Kenapa? Soalnya ini kita harus tahu dulu untuk hierarki pengendalian bahayanya itu apa aja sih. Nah, untuk hierarki pengendalian bahaya sendiri kita punya 5 ya, sesuai dengan ilmu K3, yaitu ada eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administrasi, dan APD. Makanya itu ditaruh di sini nih. Lalu setelah kita kategorikan kalau ternyata dalam bahaya debu pada pekerja, langkah pengendalian yang paling tepat adalah dengan APD. Yaitu dengan cara apa sih? Dengan cara penyediaan dan pastikan penggunaan masker pada pekerja. Jadi bukan seperti ini. Kalau ini kan kita lihat penyediaan dan pastikan penyediaan masker pada pekerja, pengendalian risikonya apa APD. Sebenarnya tidak masalah. Cuma biar lebih mengerucut saja, ada baiknya ini dibalik. Oke. Lalu setelah kita lakukan pengendalian, otomatis kita akan lakukan grading lagi. Kenapa? Biar kita tahu apakah pengendalian yang dilakukan sudah efektif atau tidak. Pengendalian yang efektif itu bisa dilihat dari kategori risknya yang turun. Oke. Pasti setelah kita lakukan pengendalian, bahaya itu akan terminimalisir atau berkurang atau bisa dikendalikan. Makanya nilainya jika dibandingkan dengan grading awal pasti menurun gitu. Oke. Lalu di sini penanggung jawabnya siapa, tanggal penyelesaiannya kapan, dan statusnya seperti apa. Untuk penanggung jawab juga ini harus jelas ya. Kenapa? Karena kita di sini siapakah yang bertanggung jawab terhadap langkah pengendalian yang dilakukan. Contoh dalam penyediaan dan pastikan penggunaan masker pada pekerja, siapa yang bertanggung jawab? Apakah pihak kontraktornya, apakah K3-nya, atau apakah bagian umumnya? Nah, ini harus jelas siapa gitu. Lalu untuk tanggal penyelesaiannya silakan cantumkan, jangan sampai ketika pekerjaan sudah berjalan. Ada baiknya sebelum pekerjaan itu dimulai, seluruh langkah pengendalian dalam Pikra ini sudah selesai gitu. Jadi kita ketika proses berjalan, kita tinggal memonitoringnya saja. Dan untuk statusnya sendiri sebenarnya di sini tidak dijelaskan ya maksudnya apa. Apakah statusnya open atau close terkait dengan langkah perbaikan dilakukan, ataukah approve atau reject gitu. Di sini kalau saya sih lebih setuju dengan statusnya itu approve atau reject. Jadi orang K3-nya melakukan penilaian atau verifikasi di sini. Jadi dalam satu langkah pengendalian ini, dalam satu aktivitas bahaya dan langkah pengendaliannya, K3 menilai apakah sudah oke atau tidak gitu. Kalau ketika di sini sudah oke, ya udah bisa. Tapi ketika di sini masih reject atau tidak setujui, silakan kontraktor atau si pembuat merapikannya lagi gitu. Bahkan di sini kalau perlu tambahin satu kolom lagi, itu kolom rekomendasi dari K3 itu apa gitu. Oke, jadi sebenarnya cukup mudah ya. Yang sulit itu menurut saya adalah dalam mengkategorikan atau dalam memiliki data list pekerjaan gitu. Seringkali kalau di rumah sakit itu case-nya itu yang melakukan pekerjaan itu adalah rumah sakit. Jadi tukang-tukang yang punya rumah sakit lah yang membuat.
Setelah ada arahan buat renovasi ini, ya dia akan langsung bekerja saja tanpa memikirkan atau melihat Pikra ini. Nah, makanya peran K3RS di sini sangat vital gitu. Sebelum memulai aktivitas pekerjaan, ada baiknya kalian lakukan identifikasi bersama-sama gitu. Makanya sosialisasi form tersebut ini sangat penting. Sebelum ada renovasi, sosialisasikan dulu, lalu kita isi bersama-sama gitu. Mungkin untuk pertama kali dalam membuat Pikra tidak bisa kita langsung serahkan form ini kepada pihak kontraktor atau tukang. Lebih baiknya kita mengerjakan bersama-sama dulu, kita lakukan secara bersama, lalu setelahnya jika ada pekerjaan lagi bisa kita lepas setelah dirasa dia sudah terlatih dalam membuatnya. Oke, mungkin sekian aja ya. Sebenarnya tidak terlalu rumit sih kalau menurut saya Pikra ini. Mungkin yang membedakannya dengan JSA itu di sini ada item cek yang wajib diisi. Ini tinggal disesuaikan saja sih pekerjaannya, langkah-langkah apa saja yang kaitannya dengan kualitas udara, yang kaitannya dengan pengendalian infeksi. Nah, itu tinggal dilihat saja gitu. Ini saya kebetulan tidak punya contoh ya. Contoh aktivitas pekerjaan, jadi tidak bisa memindah-mindahkan, tapi dari contoh yang ada di layar ini saya kira sudah pas, sudah jelas gitu. Oke, ya mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika penjelasannya terburu-buru. Kalau teman-teman punya koreksi ataupun punya pengalaman dalam melakukan asesmen PCRA, bisa sharing-sharing dengan kita nih, bisa kirim di kolom komentar ataupun bisa DM ataupun kita bisa diskusi TV sosial media gitu. Dan mungkin semoga penjelasan ini bisa menginspirasi atau memberi pencerahan kepada teman-teman yang lagi bingung soal Pikra. Memang kedepannya saya ingin membuat video-video seperti ini terkait dengan dunia K3RS gitu. Karena memang dalam akreditasi sendiri cukup banyak poin-poin yang diminta dan mungkin teman-teman masih agak bingung bagaimana cara membuatnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.